Hai guys, bertemu bersama saya lagi Ahmad Nur Hidayat dalam YouTube channel. Kemarin kita berdialog ya dengan anak-anak muda berprestasi dari Kuningan yang mereka mention ya seorang senior mereka yang menginspirasi mereka. Namanya adalah Saudara Aditya Thoha. Dan kita hari ini guys akan undang beliau. Nah, inilah dia Saudara Aditya Thoha. Kita berikan ulas teman-teman. Apa kabar, Dit? Sehat, Pak. Luar biasa. Silakan, Dit. Ya. Nah, ini dia sosok misteri yang kemarin disebut-sebut namanya oleh para anak-anak muda ya, Anak oleh muda ya? Aul ya, oleh Aul, Lucky, Ricky, dan mereka menyebut secara khusus Mas Aditya Thoha. Dan alhamdulillah terima kasih Mas Adit sudah hadir dalam Ya, YouTube Pak. channel kita. Sama-sama, terima kasih juga udah memberikan kesempatan untuk berbagi. Gimana kabarnya, sehat? Pangestu sehat, luar Alhamdulillah. biasa, baru keluar dari rumah sakit. Masya Allah, baru keluar dari rumah sakit. Bukan karena COVID kan? Bukan, biasa. Ya karena cinta. Oh, enggak. Sakit biasa, sakit panas biasa, aja. Mungkin alhamdulillah. karena cuaca kali ya, Pak. Iya, benar. Dan dalam review kemarin, kalau ingat ya teman-teman, itu disebutkan siapa sih senior yang menginspirasi teman-teman yang berprestasi ini. Ternyata Saudara Aditya Thoha. Dan saya punya catatan CV lengkapnya ini. Saya bacakan aja nih supaya saya nggak salah. Bukan Muhammad ya, nggak ada Muhammadnya ya. Aditya Thoha, lahir di Kuningan, kemudian hobinya seni pertunjukan dan makan bakso aci. Ya itu yang menyebabkan saya masuk rumah sakit. Oh, itu kan yang menyebabkan masuk rumah sakit karena makan bakso aci. Makannya emang berapa porsi? Sehari bisa 3, Pak. Sehari bisa 3 dan Ya. pilihan pedasnya itu Pilihan pedasnya levelnya tinggi sekali. tinggi sekali. Jadi kata dokter kemarin pas keluar udah nggak bisa makan bakso aci lagi 6 bulan. 6 bulan nggak boleh makan bakso aci lagi. Sampai Juni, berarti Juli. Ayo Juli ya. Oh, ngitungin ya. Gitu. Jadi kapan nih saja makan bakso aci lagi? Nanti Gitu. akan harus jadi dihitungin. rindu. Iya. Berarti jangan makan pedas-pedas lagi nanti penyakitnya kambuh lagi ya. Saya lihat di CV-nya ini teman-teman, prestasi dan penghargaannya luar biasa. Dan mungkin ini salah satu alasan ya yang menginspirasi dari anak-anak muda yang kemarin kita wawancarai ya. Prestasi dan penghargaannya antara lain, satu ya di bidang sastra dan film. 2021 berarti tahun ini Ya. juara 1 UFF Film Festival tingkat nasional. Wow. Masih tahun yang sama juara 1 short movie competition dari Universitas Sulawesi Selatan. Asisten sutradara MV Bayu Council ya, Council. motivasi Bray. Banyak lagi nih saya luar biasa, panjang sekali, mulai dari the second winner filmisasi sastra Sunda, kemudian juara 1 film pendek. Kelihatannya seneng banget ya Dit, bisa main di dunia film, teater, seni. Dan buat teman-teman yang belum tahu tentang Adit ini adalah ketua yayasan juga, yayasan, dan juga bisa dibilang ketua teater Siliwangi ya. Ketua atau apa istilahnya? Pembina teater Siliwangi Kuningan yang melahirkan banyak talent muda ya di bidang teater, seni, baik itu seni suara, tari, dan sebagainya ya. Nah, saya ingin nanya Mas Adit terkait seni ini dulu ya, karena prestasinya banyak di seni. Pertama pertanyaan saya Mas Adit, Mas Adit sadar punya jiwa seni itu sejak kapan? Iya, Pak, ini menarik, Pak, ceritanya. Jadi sebenarnya saya menyadari bahwa jiwa saya di seni itu pada saat saya sejak SD. Karena saya sejak SD sering dibawa lomba nyanyi sama guru-guru. Cuman pada saat itu ada pertentangan dari orang tua. Karena orang tua itu guru ngaji. Oh, guru ngaji. Kok malah anaknya nyanyi gitu ya? Gitu. Ngaji gitu ya? Ya gitu, sampai akhirnya sembunyi-sembunyi lah gitu kan gitu. Terus akhirnya masuk SMP. Masuk SMP juga sama gitu ya. Orang tua sangat melarang keras anaknya untuk masuk dunia seni, entah itu seni apapun, benar-benar dilarang keras itu. Cuman pas SMA baru dapetin restu tuh dari orang tua pada saat jadi saya lomba, Pak, itu ya, song festival gitu, dapat tuh juara 2 sampai pialanya saya simpan di kolong kasur. Masya Allah, sampai begitu? Gitu. Iya, sampai gitu. disimpan di kolong kasur? Jadi kamu nggak ngasih tahu orang tua kamu menang? Enggak gitu, sampai akhirnya di bawah kolong kasur itu 2 piala. Terus mungkin ibu lagi bersih-bersih ini apa gitu. Terus akhirnya nanyain gitu. Marah. Takut dong kamu. Takut, terus marah gitu. Ya. Intinya tetap mempertegas bahwa mama tidak mengizinkan kamu untuk
masuk di dunia seni gitu. Entah itu alasannya, saya juga tidak pernah menanyakan ada apa dan bagaimana gitu ya, mungkin ya tidak tahu lah gitu. Tapi yang memang background Ibu Adit pribadi itu memang guru ngaji, jadi mungkin ya begitu gitu. Akhirnya di situ sempat kayak pertentangan batin lah gitu. Sedangkan satu sisi ngerasa bahwa aduh, jiwa saya bener-bener seni nih gitu. Kayak yang lain tuh nggak bisa gitu, karena apalagi olahraga tuh saya tuh udah berhenti Pak berolahraga. Maksud tuh dari SD tuh saya udah berhenti olahraga gara-gara tangan saya patah. Gitu. Jadi udah nggak jadi ibaratnya patah karena olahraga itu. Iya, lagi main bola gitu, ada yang iseng lah jahil, futsal atau sepak bola gede. Gitu. Terus akhirnya patah, dan akhirnya kalau seni aja dilarang sama orang tua, terus yang lain nggak bisa, yang ada tuh saya mau ngapain gitu. Nah akhirnya benar. SMA kelas berapa ya? 3 lah ya itu. Kelas 12 berarti. Kelas 12. Coba ngomong pelan-pelan ke orang tua gitu, bahwa Bu, saya memilih ini gitu ya. Saya akan bertanggung jawab gitu terhadap apa yang saya pilih. Artinya dari situ Mama mulai sedikit-sedikit untuk luluh sampai akhirnya panjang nih ceritanya. Jadi nggak apa-apa nih. Sampai akhirnya ya udahlah gitu. Mas, saya mau izin ya untuk kuliah. Di mana awalnya sih pengen di Institut Kesenian Jakarta. Dari Mama sih janganlah katanya gitu. Di Kuningan aja. Aduh. Gitu kan. Jadi mau kuliah pun nanti kamu dibatasi ya. Tapi berhenti di situ dulu. Oh, jadi kamu awalnya seni itu dari dorongan pribadi. Ya. Udah nyadar dari sudah SD. Nyadar, saya suka nih gitu ya. Saya suka di kesenian. Kesenian. Itu suka karena suka tampil atau? Dulunya tuh pernah nonton acara Akademi Fantasi Indosiar. Avi. Oh, yang keren itu ya, jadi yang audisi. Di otak tuh imajinasinya udah kayak wah nanti ikut audisi nanti jadi penyanyi gitu Pak gitu. Karena terus didorong sama guru yang apa namanya tuh dari gurunya tuh ngajak saya pribadi gitu untuk lomba nyanyi, dan di situ sadar potensi saya ternyata di tarik suara ya gitu. Di situ tuh mulai lo semakin greget semakin gitu. Jadi awalnya seni nyanyi, suara. Iya, seni suara dulu. Terus kamu belajar dari mana? Kan di rumah nggak boleh. Ada guru Pak yang ngajarin, namanya tuh Pak Samsi. Pak Samsi. Pak Samsi di SD itu. Di SD itu. Dia yang ngajarin. Ya, dia nggak gitu. bilang-bilang. Nggak bilang-bilang Mama kayaknya. Iya. Nggak bilang-bilang. Oke. Nah, jadi ketika kamu nyadar kamu punya bakat, terus kamu juga punya mentor lah bisa dibilang kan, guru itu sebagai mentor kamu, akhirnya mulailah kamu memberanikan diri ya. Kan gini, Dit, orang tuh biasanya apa ya, untuk tampil tuh malu ya. Kebanyakan anak-anak muda tuh malu gitu. Gimana waktu pertama kali kamu mengalahkan rasa malu gitu? Sebenarnya lebih ke balas dendam positif ya Pak. Jadi kenapa saya kata Bapak tadi gimana caranya ngalahin rasa malunya itu? Minder. Udah nggak ada Pak. Udah nggak ada ngalahin? Udah nggak ada semenjak kan saya korban bully Pak. Oh gitu, jadi udah lost aja gitu ya? Udah lost, jadi pengen nunjukin bahwa orang-orang yang kamu bully dulu itu adalah orang-orang yang sesuatu lah gitu. Maksudnya dulu tuh tangan saya patah, itu tangan patah tuh bukan karena memang kecelakaan, tapi memang disengaja gitu. Saya digebukin, saya dikeroyok, saya di apa. Perih lah Pak ceritanya. Lucky udah tahu semua ceritanya. Lucky udah tahu semua. Sampai akhirnya dari SD tuh keluar ya, tapi tetap udah pemberani jiwanya gitu. SD keluar masuk SMP, kirain sebenarnya saya tuh dibully awalnya cuman gara-gara berhenti bermain sepak bola. Dibilang kan kalau cowok kan di kita masih gitu ya, masih pikirnya kalau main bola dong, kalau enggak lu banci lah gitu dianggap kan. Ngerokok dong kalau enggak dianggap banci kan. Makanya zaman saya juga begitu, suruh ngerokok. Akhirnya saya coba ngerokok, batuk. Setelah itu kayak lagi. Nah, makanya itu masuk SMP, oke lah gitu. Berpikir bahwa oke lah ini kayaknya bullyingnya akan berhenti nih, karena kan udah beda circle ya gitu. Tapi tetap aja Pak yang namanya masih ada bekas-bekas SD-nya itu ya teman-teman. Cowok-cowok nggak main bola tetap aja dibilang akhirnya di SMP bullying pun berlanjut. SMA bullying pun juga berlanjut karena di SMA itu sama gitu. Jadi yang satu SMP itu kebanyakan ke SMA itu. Jadi di situ tuh dibully lagi, dibilang banci, dibilang apa. Tapi karena memang saya nggak bisa ngebohongin diri saya sendiri, karena saya punya prinsip bahwa untuk jadi bahagia saya tidak perlu jadi orang lain. Saya hanya akan menjadi diri sendiri dan saya bisa bahagia di situ gitu. Jadi entah itu orang mau ngomong apa, mungkin sekarang belum kelihatan hasilnya. Waktu dulu ya SMA, tapi lihat sekarang. Sekarang orang
berprestasi ya kan, mendapat penghargaan dari gubernur, dari bupati, juga tingkat internasional. Luar biasa. Dan saya kira saya dapat kalimat yang menarik sekali guys. Untuk bahagia tidak butuh pendapat orang lain. Ya, tidak perlu pendapat orang lain, tidak perlu jadi orang lain. Karena definisi bahagia, definisi sukses itu kita sendiri yang nentuin, gitu. Misalnya gini deh Pak, ada orang yang menakar kebahagiaan dan kesuksesannya itu terhadap benda, gitu. Saya juga dibilang, lu kok udah kerja 3 tahun di Jakarta belum punya mobil ya? Belum punya motor bagus ya? Motor saya masih motor yang zaman dulu Pak, gitu. Karena pilihan kebahagiaan saya bukan saya taruh di mobil dan di motor gitu. Ada kebahagiaan saya yang tidak perlu saya ceritakan apa gitu. Yang nantinya khawatirnya tokonya disangka wah segala macam gitu. Dan itu cukup memuaskan diri kita. Ya, itu. Yang itu cukup memuaskan diri kita gitu. Artinya ketika kita sudah bisa memilih kebahagiaan kita di situ, ya kenapa tidak gitu. Maksudnya untuk terus melanjutkan itu gitu. Sedangkan orang lain yang memilih kebahagiaannya di benda ataupun orang lain yang memilih kebahagiaannya di manusia, misalkan dengan pacaran, belum tentu bisa melakukan terhadap kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Ya, gitu. Jadi sebenarnya definisi sukses, definisi bahagia itu kita sendiri yang nentuin kan. Sukses juga kan di KBBI ya pada saat kita berhasil melaksanakan ngutip KBBI ya, karena gitu. Pendidikan kamu sastra ya. Ya, sastra bahasa gitu. Jadi kan ya. Definisi sukses itu kan dari sukses aja kan artinya kan kita pada saat kita berhasil melakukan sesuatu itu udah bisa dibilang sukses. Pada saat kita tidak bisa menjadi bisa itu udah sukses. Pada saat kita tadinya tidak bahagia menjadi bahagia itu juga udah sukses. Jadi sebenarnya mari kita menciptakan definisi sukses untuk kita sendiri gitu, karena akan sangat capek pada saat kita mendefinisi yang sukses seperti orang lain gitu. Karena tidak salah kok memilih kebahagiaan apapun gitu. Yang salah itu adalah membandingkan diri kita dengan orang lain. Mantap. Ini baru 5 menit loh, tapi udah banyak hal ya yang sangat ya dibutuhkan nih buat teman-teman, terutama anak-anak muda nih. Saya juga dapat informasi nih, banyak anak muda yang dibully. Entah itu karena kekurangan fisiknya dia, karena mungkin non-verbal fisik. Dan banyak kemudian akhirnya jadi minder dan perkembangannya jadi terhambat. Nih banyak yang masuk nih pertanyaan tentang bullying nih. Kira-kira sebagai orang yang pernah dibullying gitu ya, dan juga di luar sana banyak juga yang orang juga mengalami nasib yang sama dibully gitu. Ini gimana caranya Mas Adit mengatasi ya perasaan nggak suka dibully gitu? Apa kemudian kita harus bilang, gua nggak suka dibully, ayo kita berantem, atau gimana? Mungkin buat teman-teman di luar sana gitu yang sekarang masih mencoba untuk move on gitu ya dari kasus bullying yang kalian terima, entah itu secara verbal atau non-verbal, fisik atau non-fisik gitu. Lebih kepada kalian harus balas dendam dengan apa yang menjadi potensi besar kalian gitu. Karena itu adalah cara terbaik kita untuk membalaskan dendam, bukan secara yang negatif ya Pak, tapi maksudnya itu dalam artian kita tidak perlu membalas apa yang menjadi perbuatan orang itu kepada kita gitu, tapi kita cukup melakukan yang terbaik dalam diri kita. Nanti perlahan, mungkin pengalaman pribadi apa gitu, karena Adit dulu tidak pernah fokus terhadap siapa yang sudah membuli Adit gitu, tapi Adit selalu berfokus bagaimana saya bisa membuat diri saya menjadi lebih baik lagi gitu. Karena saya punya satu kutipan kalimat, the best thing you can do is to be the better person for make impact to the world. Hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga pada saat kita mencari motivasi gitu kan untuk menjadi lebih baik, maka kita akan bisa dengan mudah gitu menunjukkan sama orang-orang yang membuli kita dulu bahwa kita adalah orang yang hebat gitu. Karena terkadang gini Pak, kita yang korban bully gitu, ikut motivasi sama Mario Teguh, ikut motivasi sama apa, share di segala macam gitu. Kalau menurut saya pribadi, kalau dalam diri kitanya tidak punya tidak punya dorongan gitu untuk berubah, kita ikut motivasi siapapun kita nggak akan pernah bisa berubah gitu. Jadi dorongan terbesar itu adalah ada dalam keluarga terlebih dahulu. Yang pertama kan di keluarga ada 8 fungsi keluarga ya Pak. Nah itu juga untuk orang tua juga mungkin ada yang nonton ini gitu ya. Kayak konsultan parenting nih kayaknya sih Adit. Ya Pak. Jadi bulan anak genre Pak. Gitu. Jadi kan di 8 di keluarga fungsi, itu kan ada 8 fungsi keluarga gitu. Jadi tolong dimaksimalkan 8 fungsi itu. Jadi sehingga kita tidak pernah tahu apa yang terjadi kepada anak kita pribadi secara personal. Mungkin anak di luar sana sudah mendapatkan tindakan buruk, tapi ketika ke rumah mencoba semuanya baik-baik saja, kita tidak pernah tahu gitu. Jadi
kita sebagai orang tua harus memaksimalkan cinta kasih sayang kita kepada anak kita gitu, memperhatikan setidaknya punya waktu lah untuk sharing atau berbagi, dan sehingga itu bisa menimbulkan rasa nyaman terhadap anak, dan itu mungkin bisa dijadikan pendorong untuk anak tersebut move on dari bulian-bulian tersebut. Jadi cara move on dari bullying itu adalah nggak usah pikirkan lingkungan sekitar kita, let's say fokus pada diri kita, apa yang menjadi kita potensi diri kita kembangkan. Kita kembangkan, dan udah tinggal tunggu waktu kok, karena kan Allah juga bilang kan, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan berhasil. Masya Allah. Saya kebayang tuh ya, orang yang ngebully Adit waktu SD ngelihat Adit sekarang pasti mereka gitu kan, makin makin panas, atau sebaliknya, wah ternyata gua dulu salah membuli Adit, ternyata bulian itu membuat malah Adit semakin keren dan berprestasi. Dan dari sana akhirnya saya punya sebuah prinsip bahwa saya tidak akan membiarkan siapapun orang lain yang saya lihat kesepian, Pak. Karena saya sangat tahu rasanya kesepian itu seperti apa. Masya Allah. Jadi saya, ya itu kebahagiaan, saya nggak bisa bilang kebahagiaannya apa gitu. Cuman saya memilih kebahagiaan untuk bagaimana saya dapat meramaikan hidup orang sekalipun dia merasa bahwa hidupnya sedang hancur. Gitu. Dengan cara yang saya bisa lakukan dan saya bisa kerjakan, yang penting setelah saya kerjakan itu terhadap dia berkata bahwa saya lebih baik. Masya Allah. Wah, luar biasa nih buat teman-teman yang pernah mengalami dibully ya, atau anak-anak milenial sekarang. Wah, itu rasanya pasti marah sekali, dan alhamdulillah kita udah dapat tipsnya ya untuk mengatasi bully ini, dari yang dianggap bully ya, from zero menjadi hero seperti Mas Adit ini. Kita dapat banyak tadi ya guys tentang bagaimana mengatasi bully ya, bagaimana ternyata energi orang yang dibully yang harusnya negatif bisa kita balikkan seperti Adit sampaikan menjadi energi positif ya, from zero menjadi hero. Dan kita juga tadi sudah dengar bagaimana ternyata jiwa seni itu memang itu berasal dalam diri sendiri ya, Dit, ya, nggak bisa dibendung oleh siapapun. Saya kira ini episode kita yang pertama tentang menggali ya seorang Aditya Thoha dalam hal personal, inspirasi personalnya, dan kita sudah dapat banyak hal. Kita akan masuk ke sesi berikutnya nanti mengenai prestasi-prestasi Adit lainnya, terutama mengenai seni teaternya ya. Bagaimana Adit tampil di beberapa video pendek tuh sangat percaya diri ya, memainkan peran dengan sangat baik. Nanti kita saksikan dalam episode berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, ya, subscribe, dan klik tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.